Silahkan duduk. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Dengan siapa saya berbicara? Perkenalkan, nama saya Zakia Fadila. Baik, Ibu Zakia. Terima kasih sudah hadir. Apakah perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah, terima kasih sudah bertanya. Perjalanan saya lancar. Terima kasih kembali atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Baik, mari kita mulai. Perkenalan singkat mengenai diri Anda dan mengapa Anda tertarik dengan posisi staf marketing komunikasi di perusahaan kami. Baik, izin Ibu, perkenalkan, nama saya Zakia Fadila. Saya lulusan dari jurusan manajemen Universitas Riau. Saya memiliki minat yang besar pada dunia branding dan komunikasi digital. Saya melihat posisi ini sebagai peluang ideal untuk menerapkan kemampuan saya dalam menciptakan konten yang menarik dan strategi komunikasi yang efektif, terutama karena perusahaan ini bergerak di bidang sektor teknologi yang dinamis. Baik, pertanyaan selanjutnya, Anda menyebutkan minat pada komunikasi digital. Bisakah Anda ceritakan pengalaman paling relevan yang Anda miliki, mungkin dari magang atau proyek kampus? Baik, tentu saja saya pernah magang di perusahaan PT Something Beauty. Nah, saya bertanggung jawab mengelola media sosial mereka. Salah satu pencapaian saya adalah meningkatkan engagement rate sebesar 25% dalam 2 bulan dengan merancang kampanye konten interaktif tentang produk baru. Saya juga pernah menjadi ketua tim publikasi untuk acara kampus, di mana saya menyusun semua rilis pers dan materi promosi. Menarik. Selain itu, skill teknis apa yang Anda kuasai yang relevan untuk Markom? Untuk skill, saya mahir menggunakan beberapa tools penting seperti Google Analytics untuk memantau performa konten. Saya juga mahir menggunakan Canva untuk desain grafis dasar. Sekarang, mari bicara tentang situasi. Pernahkah Anda menghadapi konflik dalam tim, misalnya ide Anda ditolak mentah-mentah, atau bagaimana Anda menangani hal tersebut? Untuk itu tentu saja pada saat saya menjadi ketua tim publikasi, saya pernah mengalami itu. Nah, saat menyusun strategi campaign, ide saya dianggap terlalu berisiko oleh anggota tim lain sehingga pada saat itu saya tidak langsung defensif. Saya meminta mereka menjelaskan kekhawatiran mereka. Kemudian saya menganalisis ulang data dan memodifikasi proposal saya dengan menggabungkan ide-ide mereka untuk meminimalisir risiko. Hasilnya, untungnya kami mendapatkan strategi baru yang disetujui bersama. Pertanyaan selanjutnya, sebagai Markom, Anda akan berurusan dengan konten marketing. Menurut Anda, apa perbedaan mendasar antara SEO, copywriting, dan copywriting untuk iklan di media sosial, misalnya Instagram Ads? Baik, menurut saya SEO copywriting itu berfokus pada kata kunci atau keywords dan struktur yang disukai mesin pencari seperti Google agar konten mendapatkan ranking tertinggi di hasil pencarian. Nah, tujuannya itu biasanya adalah traffic organik jangka panjang. Nah, sementara untuk copywriting untuk Instagram Ads itu harus sangat ringkas, menarik perhatian dalam hitungan detik, dan memiliki CTA atau call to action yang kuat untuk mendorong konversi segera. Pertanyaan selanjutnya, mari beralih ke diri Anda. Apa kekuatan utama yang Anda miliki yang akan sangat membantu dalam peran ini, dan apa kelemahan Anda yang sedang Anda usahakan untuk diperbaiki? Baik, kalau tentang diri saya, yang pertama itu kekuatan utama saya itu adalah kreativitas dalam storytelling dan keterampilan beradaptasi secara cepat. Saya bisa mengubah data teknis yang rumit menjadi narasi yang mudah dipahami oleh audiens umum. Tentu saja saya juga punya kelemahan. Nah, untuk kelemahan saya itu kadang terlalu fokus pada detail kecil yang membuat saya itu menghabiskan waktu lebih lama dari seharusnya. Nah, untuk mengatasinya, saya sekarang selalu menggunakan timer dan membuat daftar prioritas yang ketat. Pertanyaan selanjutnya, mari beralih ke diri Anda. Apa kekuatan utama yang Anda miliki yang akan sangat membantu dalam peran ini, dan apa kelemahan Anda yang sedang Anda usahakan untuk diperbaiki? Baik, kalau tentang diri saya, yang pertama itu kekuatan utama saya itu adalah kreativitas dalam storytelling dan keterampilan beradaptasi secara cepat. Saya bisa mengubah data teknis yang rumit menjadi narasi yang mudah dipahami oleh audiens umum.
Tentu saja saya juga punya kelemahan. Nah, untuk kelemahan saya itu kadang terlalu fokus pada detail kecil yang membuat saya itu menghabiskan waktu lebih lama dari seharusnya. Nah, untuk mengatasinya, saya sekarang selalu menggunakan timer dan membuat daftar prioritas yang ketat. Menurut Anda, apa yang memotivasi Anda untuk bekerja keras setiap hari, dan bagaimana Anda melihat karir Anda dalam 5 tahun ke depan? Baik, untuk motivasi terbesar saya saat ini adalah dengan melihat dampak positif dari pekerjaan saya, terutama ketika sebuah kampanye berhasil meningkatkan brand awareness perusahaan. Nah, untuk dalam 5 tahun ke depan, saya berharap tidak hanya menjadi staff, tetapi juga menjadi pemimpin tim marketing communication yang strategis. Saya ingin memiliki pemahaman yang mendalam tentang landscape komunikasi digital global dan berkontribusi dalam ekspansi pasar perusahaan ini. Menurut Anda, apa yang memotivasi Anda untuk bekerja keras setiap hari, dan bagaimana Anda melihat karir Anda dalam 5 tahun ke depan? Baik, untuk motivasi terbesar saya saat ini adalah dengan melihat dampak positif dari pekerjaan saya, terutama ketika sebuah kampanye berhasil meningkatkan brand awareness perusahaan. Nah, untuk dalam 5 tahun ke depan, saya berharap tidak hanya menjadi staff, tetapi juga menjadi pemimpin tim marketing communication yang strategis. Saya ingin memiliki pemahaman yang mendalam tentang landscape komunikasi digital global dan berkontribusi dalam ekspansi pasar perusahaan ini. Baik, kami di sini menjunjung tinggi nilai kolaborasi dan juga inovasi. Menurut Anda, apakah nilai-nilai pribadi Anda selaras dengan budaya perusahaan ini? Baik, menurut saya nilai-nilai pribadi saya ini sangat selaras dengan perusahaan ini. Bagi saya, kolaborasi adalah kunci dan saya selalu percaya bahwa ide terbaik lahir dari diskusi terbuka. Nah, mengenai inovasi, saya adalah orang yang proaktif mempelajari tren baru seperti AI dalam content creation. Saya senang bereksperimen dengan metode baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Baik, wawancara ini cukup komprehensif. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk saya atau perusahaan kami? Baik, sebenarnya saya memiliki satu pertanyaan dan izinkan saya bertanya. Terkait dengan rencana peluncuran produk baru yang saya baca di website, tantangan komunikasi terbesar apa yang tim marketing communication hadapi saat ini, dan bagaimana peran ini akan secara langsung membantu mengatasi tantangan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Tantangan komunikasi terbesar kami saat ini adalah mengedukasi pasar secara efektif mengenai inovasi bahan atau teknologi unik dari produk baru kami, dan pada saat yang sama mempertahankan kredibilitas di tengah ramainya klaim serupa di industri kecantikan. Peran ini akan secara langsung membantu mengatasi tantangan tersebut melalui mengubah data kompleks menjadi narasi yang mudah dicerna dan didukung fakta untuk semua saluran komunikasi. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya saya berharap saya dapat diterima di perusahaan Ibu, dan saya akan menunggu kabar baik dari perusahaan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, kami di sini menjunjung tinggi nilai kolaborasi dan juga inovasi. Menurut Anda, apakah nilai-nilai pribadi Anda selaras dengan budaya perusahaan ini? Baik, menurut saya nilai-nilai pribadi saya ini sangat selaras dengan perusahaan ini. Bagi saya, kolaborasi adalah kunci dan saya selalu percaya bahwa ide terbaik lahir dari diskusi terbuka. Nah, mengenai inovasi, saya adalah orang yang proaktif mempelajari tren baru seperti AI dalam content creation. Saya senang bereksperimen dengan metode baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Baik, wawancara ini cukup komprehensif. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk saya atau perusahaan kami? Baik, sebenarnya saya memiliki satu pertanyaan dan izinkan saya bertanya. Terkait dengan rencana peluncuran produk baru yang saya baca di website, tantangan komunikasi terbesar apa yang tim marketing communication hadapi saat ini, dan bagaimana peran ini akan secara langsung membantu mengatasi tantangan tersebut?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Tantangan komunikasi terbesar kami saat ini adalah mengedukasi pasar secara efektif mengenai inovasi bahan atau teknologi unik dari produk baru kami. Dan pada saat yang sama, mempertahankan kredibilitas di tengah ramainya klaim serupa di industri kecantikan. Peran ini akan secara langsung membantu mengatasi tantangan tersebut melalui mengubah data kompleks menjadi narasi yang mudah dicerna dan didukung fakta untuk semua saluran komunikasi. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya saya berharap saya dapat diterima di perusahaan Ibu, dan saya akan menunggu kabar baik dari perusahaan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.